Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Igusti Agung Ayu Eka Mahastuti, biasa dipanggil Gung Eka. Pada hari ini saya akan memaparkan terkait analisa isu dan gagasan kreatif untuk mewujudkan smart governance di RSUP Sanglah Denpasar. Simak videonya sampai habis ya, selamat menonton. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang RSUP Sanglah Denpasar. RSUP Sanglah Denpasar adalah salah satu unit pelaksana teknis di bawah naungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Saat ini RSUP Sanglah memiliki 2.802 pegawai, yakni ini data per bulan Juni tahun 2022. Untuk mewujudkan smart governance, kita tidak akan terlepas dari yang namanya pengelolaan ASN. Pengelolaan ASN harus berkaitan dengan tujuan dan sasaran organisasi untuk mendukung misi utama organisasi. Pengelolaan ASN dilakukan untuk memotivasi dan juga meningkatkan produktivitas pegawai dalam melaksanakan tugasnya sehingga mampu berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Organisasi membutuhkan pegawai yang jujur, kompeten, dan berdedikasi. Dalam perwujudan Smart ASN, RSUP Sanglah Denpasar saat ini telah mengembangkan berbagai macam aplikasi untuk memfasilitasi pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari agar lebih efisien dan efektif. Nah, untuk isu kontemporer yang saya angkat bertempat di bagian SDM RSUP Sanglah Denpasar. Kondisi saat ini, berbagai aplikasi sudah dikembangkan oleh RSUP Sanglah Denpasar. Aplikasi dibuat untuk meningkatkan efektivitas dalam penyelesaian tugas sehari-hari. Namun, pada saat ini masih banyak pegawai yang belum fasih dalam menggunakan aplikasi SIMARS dan personal dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, serta absensi kehadiran harian pegawai. Berdasarkan deskripsi yang telah saya paparkan tadi, maka saya dapat mengambil 3 isu besar yang ada di SDM RSUP Sanglah Denpasar. Untuk yang pertama, belum adanya regulasi yang jelas tentang tata cara penggunaan aplikasi SIMARS dalam hal updating data kepegawaian di RSUP Sanglah Denpasar pada tahun 2022. Untuk isu yang kedua, belum adanya kesadaran dan pengetahuan secara menyeluruh oleh pegawai terkait pentingnya menggunakan aplikasi personal dalam mencatat absensi dan presensi harian pegawai di RSUP Sanglah Denpasar pada tahun 2022. Untuk isu yang ketiga adalah belum memadainya alat dukung perangkat keras seperti mesin scanner untuk mengubah file fisik menjadi file digital untuk dilakukan penginputan atau penguploadan ke dalam aplikasi SIMARS di RSUP Sanglah Denpasar pada tahun 2022. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi penapisan isu. Untuk penapisan isu, teknik yang saya gunakan adalah teknik APKL dan teknik USG. Untuk teknik APKL dapat dilihat pada tabel di layar bahwa untuk isu yang pertama sangat memenuhi kriteria APKL, yaitu aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan. Sehingga isu yang pertama itu bisa diangkat menjadi isu yang akan dicarikan penyelesaian masalahnya. Untuk masalah yang kedua juga memenuhi unsur aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan. Untuk isu yang ketiga, menurut saya juga memenuhi persyaratan aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan. Sehingga 3 isu di atas dapat saya angkat dan dapat saya tapis menggunakan teknik USG untuk mencari prioritas masalahnya. Untuk menapis 3 isu di atas, saya menggunakan teknik USG yang saya cantumkan di dalam tabel di atas. Untuk masalah yang pertama, dari segi urgensi saya memberikan nilai 4. Dalam teknik USG ini saya menggunakan skor dari 1 hingga 5. Untuk seriousness-nya saya berikan nilai 2 dan growth-nya saya berikan nilai 3. Untuk isu yang kedua,
Dari segi urgensi, saya berikan skor 5, begitupun dengan seriousness dan growth-nya. Untuk isu yang ketiga, pada poin urgensi saya berikan poin 4, seriousness-nya 4, dan growth-nya 3. Sehingga dari tabel di atas berdasarkan penjumlahan skornya didapatkan bahwa isu yang nomor 2 menjadi prioritas utama untuk dicarikan penyelesaian masalahnya. Setelah saya menemukan prioritas masalahnya menggunakan teknik APKL dan USG, kemudian saya akan breakdown untuk mencari faktor penyebab terjadinya masalah ini dengan metode fishbone. Saya menggunakan teori 6M. Yang pertama dari man. Ini dari perseorangnya, kenapa sih bisa terjadi isu yang nomor 2, yaitu belum adanya kesadaran dan pengetahuan secara menyeluruh oleh pegawai terkait pentingnya penggunaan aplikasi personal untuk mencatat absensi harian pegawai. Faktor yang saya temukan ini pegawai kurang paham terhadap fungsi-fungsi dari menu yang terdapat dalam aplikasi personal. Nah, hal tersebut juga disebabkan oleh kurangnya sosialisasi. Untuk di mata pisau method, saya menemukan faktor masalah yakni belum adanya sosialisasi jika terdapat perubahan menu-menu atau fungsi-fungsi baru yang ada di dalam aplikasi, sehingga pegawai itu tidak paham untuk menggunakan aplikasi personal dengan maksimal. Untuk pada mata pisau money, saya melihat faktor penyebabnya adalah keterbatasan biaya oleh pegawai untuk membeli gawai Android untuk menginstal aplikasi personal, karena aplikasi personal ini memerlukan ponsel pintar Android untuk menjalankan fungsinya. Di measurement, saya menemukan faktor penyebab masalah, yaitu rekapitulasi kehadiran dan ketidakhadiran pegawai. Aplikasi personal adalah aplikasi berbasis Android yang dibuat oleh tim IT RSUP Sanglah Denpasar, yang digunakan untuk media pencatatan kehadiran pegawai, rekapitulasi cuti tahunan pegawai, perekaman data pegawai, dan penyampaian pengumuman di lingkungan RSUP Sanglah Denpasar. Dalam pemanfaatannya, aplikasi personal lebih sering digunakan dalam proses perekaman absensi dan presensi harian pegawai. Aplikasi personal memudahkan pengguna untuk melakukan absensi di seluruh wilayah RSUP Sanglah. Penggunaan aplikasi ini dapat mengurangi antrian pada mesin absensi konvensional yang berada di beberapa titik di RSUP Sanglah Denpasar. Pemanfaatan aplikasi personal secara maksimal dapat memudahkan kita dalam melacak riwayat absensi dan rekapitulasi cuti. Bagian SDM selaku unit pengelola SDM sangat membutuhkan data yang diinput dari aplikasi personal oleh pegawai untuk keperluan pemantauan disiplin terkait kehadiran dan pengajuan data uang makan pegawai. Dampak yang dapat ditimbulkan jika pegawai tidak paham dan tidak sadar akan pentingnya penggunaan aplikasi personal dalam pencatatan absensi harian, diantaranya adalah akan terjadi antrian yang panjang pada mesin absensi konvensional. Kemudian kehadiran pegawai tidak tercatat dengan benar sehingga akan berpengaruh pada pemberian nominal uang makan pegawai. Untuk dampak yang selanjutnya adalah sisa cuti tahunan pegawai tidak terekam. Permasalahan tersebut sangat penting untuk diselesaikan agar bagian SDM mendapatkan data yang akurat terkait presensi pegawai dan rekapitulasi cuti tahunan pegawai. Berdasarkan uraian di atas, saya dapat menarik atau menyusun alternatif penyelesaian masalah. Penyebab yang saya temukan dari isu tersebut adalah
belum adanya sosialisasi secara berkala terkait pembaharuan menu dan fungsi pada aplikasi personal. Alternatif pemecahan masalahnya sudah saya tampilkan dan sajikan dalam bentuk tabel di atas. Untuk alternatif pemecahan masalah yang pertama, saya merencanakan untuk melakukan sosialisasi terkait manfaat aplikasi personal dan tata cara penggunaan aplikasi. Tahapannya, yang pertama saya meminta izin dan persetujuan kepada atasan bahwa saya akan melakukan sosialisasi kepada pegawai. Yang kedua, saya mengumpulkan data dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan sebagai bahan dalam penyusunan materi sosialisasi. Hasil yang saya harapkan adalah izin dan persetujuan dari atasan. Untuk pihak yang terlibat adalah subkoordinator administrasi SDM selaku atasan saya dan saya sendiri. Mungkin akan bisa berkolaborasi dengan tim IT dalam sosialisasi tersebut. Untuk alternatif yang kedua, saya merencanakan untuk menyusun surat keputusan direktur utama terkait pemberlakuan SOP/AP terkait tata cara penggunaan aplikasi personal. Tahapannya, saya mengajukan permohonan penerbitan SK Direktur Utama. Untuk hasil yang saya harapkan bahwa SK Direktur Utama itu bisa terbit. Untuk pihak yang terkait adalah subkoordinator administrasi SDM selaku atasan saya, subkoordinator hukum, dan saya sendiri selaku CPNS. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada materi ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dari penyampaian materi saya. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.